Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 3B Ekonomi Pembangunan ingin mempresentasikan materi mengenai model kebijakan fiskal Islami. Kelompok 7 beranggotakan Ade Erma Suryani, Makfira Syarifah Ningtyas, Muhammad Alif Riawan Kianu, Tiara Putri Zahra, dan Zaki Muhammad Fadil. Poin-poin pembahasan yang akan dibahas ya ada 4, yaitu kebijakan fiskal Islami, instrumen kebijakan fiskal Islami, kebijakan anggaran penerimaan pemerintah dalam ekonomi Islam, dan kebijakan anggaran belanja pemerintah dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal Islami. Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Secara umum, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam terdapat pendapatan serta fungsi pemerintahan terhadap anggaran APBN dalam suatu negara. Sumber pemasukan bagi negara antara lain fai, ghanimah, khoro, atau pemasukan dari hak milik umum, ushur, dan khumus, atau pemasukan hak milik dari negara. Hak dari milik negara. Next. Berikut adalah ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam menurut Rosalinda. Yang pertama yaitu pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan, sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua yaitu sistem pajak dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Semisalnya yaitu kharaj. Besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi, maupun jenis tanaman. Yang terakhir yaitu penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Misal, zakat perdagangan yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan, sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi. Berikut adalah instrumen kebijakan fiskal di awal pemerintahan Islam. Yang pertama, yaitu adanya peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja dengan meningkatkan ukhuwah Islamiyah antara golongan muhajirin dan golongan ansor. Yang kedua, yaitu kebijakan pajak Islami dengan menerapkan sistem kharaj, jizyah, khums, dan zakat. Yang ketiga, yaitu pembelanjaan barang-barang publik menjadi prioritas anggaran negara. Yang keempat, yaitu kebijakan fiskal khusus dengan memberikan bantuan secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan umat yang kekurangan. Next. Yang kedua yaitu ada instrumen kebijakan fiskal Islami. Instrumen kebijakan fiskal Islami ada dua. Yang pertama yaitu instrumen kebijakan pendapatan atau yang tercermin dalam kebijakan pajak. Nah, instrumen kebijakan pendapatan atau merupakan sumber penerimaan negara ini terdiri dari zakat, kharaj atau pajak bumi atau tanah, ghanimah, jizyah, atau pajak yang dikenakan pada kalangan non-muslim, atau pajak atas pertambangan dan harta karun, bea cukai, dan pungutan. Lalu jika diklasifikasikan, maka sumber penerimaan negara ada yang bersifat rutin seperti zakat, kharaj, usur atau cukai, infak, sedekah, serta pajak jika diperlukan. Dan ada yang bersifat temporer seperti ghanimah, fai, dan harta yang tidak ada pewarisnya. Lalu instrumen yang kedua yaitu ada kebijakan belanja atau pengeluaran yang diarahkan pada biaya pertahanan negara dan menjaga perdamaian negara dan dikeluarkan untuk pokok pengeluaran lain. Menurut Ibnu Taimiyah,
oleh Eko Suprayitno dijelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama, pengeluaran untuk para gubernur, menteri, dan pejabat pemerintah lain tak dapat diletakkan oleh pemerintah manapun, lalu harus dibiayai dari anggaran penerimaan PAI. Lalu selanjutnya, memelihara keadilan di mana negara harus mengurus hakim atau kodi. Lalu biaya pendidikan warga negara, baik siswa maupun gurunya. Lalu yang terakhir ada utilitas atau kegunaan umum, infrastruktur, dan gugus tugas ekonomi harus ditanggung negara. Selanjutnya yang ketiga ada kebijakan anggaran penerimaan pemerintah dalam ekonomi Islam. Kebijakan anggaran penerimaan pemerintah dalam ekonomi Islam itu ada berbagai macam. Yang pertama ada ziswa atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yaitu berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan. Yang kedua ada khoroj atau pajak yang dibebankan atas tanah yang dimiliki berdasarkan produktivitas tanah. Yang ketiga ada jizyah, yaitu pajak yang dibayar oleh non-muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial, ekonomi, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara Islam. Yang keempat ada khums, atau dana yang diperoleh dari 1/5 bagian harta rampasan perang atau gunimah. Yang kelima ada usyur, yaitu pajak yang dikenakan atas barang-barang yang masuk ke negara Islam atau datang dari negara Islam sendiri, atau yang biasa disebut biaya impor. Yang keenam ada pinjaman atau utang, yaitu baik pinjaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dalam Islam sifatnya hanya sebagai penerimaan sekunder. Yang ketujuh ada kafarat atau penerimaan lain, seperti denda dan warisan kalalah. Selanjutnya ada kebijakan anggaran belanja pemerintah dalam ekonomi Islam. Kaidah umum kebijakan belanja pemerintah berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Yang pertama ada kebijakan atau belanja pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah maslahah. Kedua, menghindari masyakko, kesulitan, dan mudarat harus didahulukan daripada melakukan pembenahan. Tiga, mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat dalam skala umum. Kemudian pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian pengorbanan dalam skala umum. Selanjutnya ada kaidah al-ghiyurmu bil-guni, kaidah yang menyatakan bahwa ingin mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban, atau yang ingin untung harus siap menanggung kerugian. Kemudian kaidah mala yatimu al-wajibu ala bihi fahuwa wajib, kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu hal wajib ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya. Selanjutnya kebijakan belanja pemerintah pada masa Rasulullah. Pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, pengeluaran negara antara lain diarahkan untuk yang pertama penyebaran Islam yang dipersiapkan sesuai dengan aturan dan etika berdasarkan fikih. Dampak ekonomi penyebaran Islam adalah meningkatnya AD sekaligus AS. Kedua, pendidikan dan kebudayaan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM. Yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa alat perang canggih. Kemudian pembangunan infrastruktur berupa sumur umum, pos, jalan raya, pasar, kota perdagangan besar, dan sebagainya. Kemudian pembangunan armada perang dan penjaga keamanan yang dialokasikan untuk membeli persenjataan, makanan, dan kebutuhan perang lainnya. Kemudian ada penyediaan layanan kesejahteraan sosial berupa subsidi negara, terutama untuk para fukara dan masakin, serta pemberian modal bisnis pada masyarakat yang kurang mampu.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.